secara online. Dan kami juga menjual melon. Itu melon kami jual sekitar 150 kg atau sekitar 60 buah. Dan itu semua hasil kerjasama dengan BBU Lewa. Dan mungkin yang skala kecilnya kami jual lombok dan pitsai. Dan puji Tuhan dapat respon yang positif, termasuk pelanggan setia kami juga ada mama-mama di Wanggawatu yang biasa beli kami punya tomat. Terima kasih Bapak Mama untuk supportnya. Dan mungkin Bapak, kami berharap jikalau Tuhan perkenan dan masyarakat mempercayakan Bapak kembali untuk memimpin Sumba Timur, kami berharap Karang Taruna kami di Wanggawatu ini bisa didukung, disupport. Karena kami yakin bahwa anak muda itu agen perubahan. Anak muda itu agen pembangunan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mungkin itu saja singkat dari saya. Kita mungkin tambah yel-yel sedikit karena mama-mama di belakang bilang kita mau kakalak. Kenapa tidak kakalak begitu ya? Saya teriak sehati, mama-mama bisa sambut dengan kakalak. Sehati. Mungkin bapak-bapak bisa sambut dengan wonya, mama-mama sambung dengan kakala. Kita uji dulu. Sehati. Sehati. Oke, terima kasih banyak Bapak. Terima kasih kepada adik Karlin Ambu yang sudah membawa sambutannya mewakili milenial Wanggawatu. Baik, di tempat yang kedua ini ada Bapak Yesaya Gulihaba mewakili tokoh masyarakat Wanggawatu sekaligus menyampaikan persoalan yang terjadi di Wanggawatu ini. Kepada Bapak waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kita yel-yel dulu, ya, supaya tambah semangat. Kita yel-yel dulu ya. Siap. Ya. Sehati. Waya. Sehati. Waya. KPFR. Pangalaya. KPFR. Pangalaya. Wanggawatu. Menang. Wanggawatu. Menang. 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, salam kebajikan dan salam. Yang saya hormati calon Bupati Bapak Christopher Chris Prime MSI, yang saya hormati Ketua Partai Pengusung Paket Sehati, yang saya hormati tim pemenangan tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten untuk Paket Sehati, penanggung jawab pertemuan kita pada malam hari ini yang saya hormati, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ibu, tokoh pemuda yang sempat hadir pada kesempatan hari ini. Pertama-tama patut kita menyampaikan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, karena atas perkenanannya kita diberikan waktu pada kesempatan malam hari ini untuk kita bertemu dalam suatu kegiatan pertemuan dengan Bapak calon Bupati Paket Sehati. Bapak calon Bupati yang saya hormati, kami atas nama masyarakat Wanggawatu menyampaikan banyak terima kasih. Selama kepemimpinan di Sumba Timur ini ada beberapa keberhasilan yang diraih, dan ada makna-makna yang kami bisa manfaatkan, kami sebagai masyarakat Sumba Timur pada umumnya dan masyarakat Wanggawatu pada khususnya. Kalau
pada saat yang pada masa pemerintahannya, walaupun ada kendala pada masa pemerintahan tahun pertama, seperti COVID-19, seperti seroja, namun bukan merupakan hal penghalang atau yang dapat menghalangi jalannya roda pemerintahan di Sumba Timur, tapi Bapak mencarikan solusi yang terbaik bagaimana mengatasi persoalan-persoalan yang ada, sehingga keberhasilan-keberhasilan yang ada dapat kami nikmati, kami dapat boleh rasakan, kami boleh dapat mengalaminya, dan juga ada beberapa penghargaan-penghargaan yang diterima oleh Bapak Bupati dalam keberhasilan memimpin Sumba Timur ini, yaitu penghargaan dari pemerintahan pusat. Dan ini adalah merupakan kebanggaan daripada kami sebagai masyarakat Sumba Timur, khususnya di warga Wanggawatu ini. Dan beberapa hal-hal yang khusus bagi kami di Wanggawatu, seperti jalan di Padanjara sudah diperbaiki, dan kelompok tani yang usaha sayur di sini mendapat bantuan seperti benih, bibit, dan juga berupa pupuk. Dan bagi kelompok tenun ikat juga mendapat beberapa modal usaha, sehingga mereka dapat menjalankan usaha mereka, mereka dapat menerima manfaat daripada bantuan tersebut. Jadi ini yang patut kami banggakan dan yang kami sangat hargai. Karena itu, masyarakat Wanggawatu sekitarnya mendukung calon Bupati Sehati untuk memenangkan nanti pada Pilkada 27 November 2024. Ini adalah harapan kami. Inilah janji kami. Janji kami seperti ada lagu yang mengatakan, aku masih seperti yang dulu. Sehati mulia. Jadi sehati ni manunggau laiti. Ya. Walaupun kami ada di mana-mana, tidak kemana-mana, tetap sehati. Karena itu, bagi Bapak Ibu yang hadir pada malam ini, pulang sebentar, sampaikan hal-hal seperti ini agar satu orang bisa bawa satu, ya, dalam rangka mendukung kemenangan Sehati. Karena keberhasilan yang sudah ada kita sudah dapat untuk kita lanjutkan. Barangkali sampai di sini saja Bapak. Saya tidak perpanjang kata karena masih banyak kita omong sebentar. Jadi waktu saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om. Sate, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam. Waktu saya kembalikan. Terima kasih kepada Bapak Ayah saya yang sudah membawa rasa hati keluarga besar Wanggawatu pada malam hari ini. Dan kepada keluarga besar Wanggawatu, kita akan memberikan kesempatan yang berikutnya kepada Ketua Tim Pemenangan Paket Sehati Kabupaten Sumba Timur, Bapak Umbu Yadar. Kepada Bapak Umbu Yadar, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih MC memberikan waktu dan tempat. Selamat malam, shalom dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salpe, salam kebajikan, rahayu dan salam sehat untuk kita sekalian. Yang pertama-tama yang saya hormati calon Bupati Sumba Timur periode 2024-2029, Bapak Dr. Andus Christopher Langkung Praeng MSI. Yang sama saya hormati partai pengusung Paket Sehati, hadir pada kesempatan hari ini Wakil Ketua DP Partai Amanat Nasional sekaligus anggota DPRD terpilih di tahun 2024-2029, Ramukonda Angkung Praeng. Ada dari Partai Demokrat, minta tolong dulu Pak Pendeta Endel. Ya, ada Pak
Endal Metayiwa ini, anggota DPRD terpilih dari Partai Demokrat dari Dapil 4. Yang sama saya hormati teman-teman tim kerja kabupaten yang hadir pada kesempatan hari ini, yang sama saya hormati Ketua Tim Kerja Kecamatan Kembera yang mantan Nurawangga ini, Om Bang, dan seluruh jajarannya baik di tingkat kelurahan, RW dan RT, yang sama saya hormati Bapak Ibu, tokoh masyarakat, tokoh ibu, tokoh agama, tokoh adat, singkatnya Bapak Ibu simpatisan dan pendukung pakai hati terlebih khusus di Wanggawatu ini. Ya, pencalon bupati saya ini bagian dari Wanggawatu. Jadi kalau berbicara tentang Wanggawatu ini, ada yang dari wilayah barat, ada dari wilayah selatan, ada dari wilayah timur. Kami tergabung semuanya. Bahkan ada keluarga dari Sumba bagian barat dari sana. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, yang pertama-tama saya sebagai Ketua Tim Kerja Pakai Hati Kabupaten Sumba Timur menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rumpun keluarga di Wanggawatu ini dan seluruh tim kerja di Kecamatan Kembera dan pada khususnya di Wanggawatu, Kelurahan Wangga ini, karena Bapak Ibu dah yang berjari parah dari kemarin sampai dengan hari ini. Kita boleh melakukan tatap muka keluarga bersama pasangan calon Bupati Wakil Bupati nomor urut 1 Bapak Christopher Prai. Tanpa Bapak Ibu tentunya kita tidak sama-sama dalam tenda sukacita pada hari ini. Oleh karena itu atas nama tim kerja kabupaten kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga yang telah mempersiapkan panggung ini. Bapak Ibu dan saudara sekalian, tentunya perlu saya sampaikan ini bahwa proses demi proses telah kita lewati secara bersama-sama. Karena waktu yang sebentar juga kami harus akan lanjutkan ke Lumbang ini, yang sesungguhnya kalau bukan waktu sebetulnya masing-masing partai politik ini akan menyampaikan orasi politiknya. Tetapi karena waktu yang singkat, karena masih ada satu tiket lagi dengan waktu yang terbatas sesuai dengan regulasi yang ada, maka saya sebagai Ketua Tim Kerja juga dan saya juga sebagai Ketua DPC Partai Hanura, pengusung dari pasangan calon ini, akan merangkum semua teman-teman pengurus partai yang hadir pada kesempatan ini. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, secara resmi dan tempat pertama lah di sini di Kelurahan Wangga ini kami lakukan pertemuan pada malam hari ini. Pada malam hari ini juga perlu saya sampaikan bahwa paket sehati yang lalu kita duk-dak karena banyak juga yang percaya isu-isu apalagi setiap hari dimainkan secara beruntun di medsos, di FB dan lain sebagainya, bahwa pihak-pihak mitra tanding kita mengklaim bahwa seluruh partai politik ada di sebelah dan pakai hati tidak masuk dalam lintasan. Itu dimainkan secara masif Bapak Ibu. Tapi hari ini kami pastikan kami hadir lengkap 7 partai politik. Oleh karena itu partai pakai hati ini diusung oleh 7 partai politik, yaitu Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Hanura, ada Partai Umat, ada Partai PKS, ada Partai Garuda. Jadi ada 7 partai politik yang mengusung Bapak Ibu dan saudara sekalian. Sehingga pakai hati ini setelah ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Sumba Timur sebagai calon bupati, bukan bakal calon lagi. Hari ini sudah calon karena sudah ditetapkan Bapak Ibu. Oleh karena itulah sehingga kami setelah adanya kampanye terbuka yang dilakukan di KPUD pada tanggal 25 dan kami sudah mengelilingi, ya kami baru pulang dari selatan kemarin malam, habis itu tadi kami ke wilayah timur dan dari wilayah timur tadi dari Melolo kami langsung ke sini. Dan kampanye di Kelurahan Wangga ini ada 3 titik malam ini, bahwa tadi kami bagi tim, kami menyampaikan juga permohonan maaf dari Pak Calon Wakil, beliau tidak hadir bersama-sama dengan di sini, bukan mau meninggalkan tempat ini, tetapi karena waktu yang saya sampaikan tadi, maka beliau sekarang ada di Prewora di Kampung Merada. Setelah itu sebentar kami dari sini, baru kami gabung lagi di Gelombang, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Tapi selama ini kita tidak pertemuan di Wangga juga banyak yang mengklaim bahwa Wangga ini tidak ada sisanya lagi. Semuanya sudah di sebelah. Ya tuh.
Kadang orang hanya melihat satu titik bahwa itu Wangga itu, orang tahu Wangga itu hanya di Perewora. Tapi dia tidak tahu Wangga ini sampai ke Kelumbang, sampai ke Kelumbu Iyang, sampai ke Pandan di sana, luasnya Wangga ini. Dan Wangga ini yang saya sudah katakan tadi, bahwa hampir semua etnis itu ada di sini, di Kelurahan Wangga. Oleh karena itu juga kita berterima kasih juga, misalnya kami dari Selatan. Ya, kami berterima kasih juga kepada keluarga besar yang ada di Kembera, yang memberikan tempat untuk kami, sehingga kami juga bisa bersama-sama dengan keluarga di Kembera. Jadi kalau hari ini kita bicara tentang Kembera, bukan saja yang dilahirkan dan terpusatnya ada di Kembera yang bertanggung jawab tentang ini Kembera, tetapi kami juga menjadi bagian untuk Kembera, Bapak Ibu dan sekalian. Kalau kita mengambil bagian bahwa kita menjadi bagian dari ini Kembera, maka kita juga menjadi bagian dari ini Sumba Timur. Oleh karena itu kita punya tanggung jawab moral, bagaimana kita mengantar Sumba Timur 5 tahun yang akan datang. Bagaimana kita mengantar Sumba Timur yang lebih baik untuk 5 tahun ke depan, maka kita pastikan kita harus titipkan orang yang tepat untuk memimpin Sumba Timur 5 tahun depan. Itu yang menjadi harapan kita, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Oleh karena itu juga saya katakan tadi Pak Calon Bupati, bahwa saya juga menjadi bagian tak terpisahkan di Wangga Watu ini. Tempat kita berkampanye ini, Pak Calon Bupati, adalah tempat genangan ini. Mungkin salah satu wilayah juga yang penyumbang itu demam berdarah kalau di musim-musim hujan ini. Oleh karena itu juga kami titipkan juga kepada Pak Kesati, Pak Calon Bupati yang hadir pada malam hari ini. Kalau Tuhan berkenan, inilah juga yang menjadi harapan utama di tempat ini. Yang berikut juga ada jalan yang naik di atas tadi ini. Ini kiri kanan jalan ini tebing sesungguhnya. Maka di situ di wilayah ini agak sulit untuk dapat air, Pak Calon Bupati. Pada saat kita minta auto tangki juga tidak mau datang karena parah jalannya. Sudah pernah auto balik di sini, saya dapat sendiri waktu itu. Ini di samping sini tadi kita masuk. Iya toh Bapak Ibu? Nah, ini menjadi salah satu persoalan juga yang memang ini karena berkaitan dengan air ini menjadi kebutuhan. Sehingga mungkin menjadi harapan kami juga kepada Pak Kesati, kalau Tuhan berkenan terpilih untuk periode keduanya ini, sehingga mungkin reservoir ini bisa pindahkan di dekat kantor kecamatan di sana. Dengan itu jalan tadi yang saya katakan tadi. Jadi seperti itu Bapak Ibu dan saudara sekalian. Sehingga kalau kita berbicara Kembera, wajah Kamberanya itu ada di sini di Wangga Watu. Perlu kita benahi beberapa infrastruktur yang ada. Bapak Ibu dan saudara sekalian, tadi apa yang disampaikan adik saya tadi ya mewakili milenial. Saya juga perlu sampaikan di keluarga di sini. Tadi ada ada kelompok Karang Taruna. Dia cerita tentang penghasilan tadi berkolaborasi dengan apa yang dilewat di sana, Bapak Ibu. Itulah beberapa ide dan gagasan daripada Pak Kesati. Kenapa harus maju lagi? Kenapa kami 7 partai politik bersepakat untuk mengusung lagi, Bapak Ibu? Pak Kesati punya visi dan misi yang sama dengan 7 partai politik ini. Kenapa seperti itu, Bapak Ibu? Kami juga turun ke bawah sebagai pimpinan partai politik. Bagaimana melihat respon masyarakat? Apakah masih pantas orang ini kita ajukan, apalagi Pak Bupati ini sebagai incumbent? Apa masih diterima oleh masyarakat atau tidak? Tetapi setelah kami turun, kami keliling, Bapak Ibu, punya spirit dan semangat yang sama untuk masih menitipkan lagi, memberikan kepercayaan kepada Pak Christopher Praing menjadi Bupati untuk 5 tahun depan. Itu komitmen sama, Bapak Ibu. Apa itu misi yang sama? Yang saya katakan tadi, antara partai politik dan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Bapak Ibu. Visi misi calon Bupati dan Wakil Bupati adalah sejahtera, harmoni, tertib, dan inovatif, Bapak Ibu. Itu tadi bagian dari yang saya sampaikan tadi. Tetapi di dalam visi dan misi itu ada beberapa agenda utama yang menjadi ide dan gagasan dari pasangan calon ini untuk mau merealisasikan lewat tindakan dan perbuatannya jika Tuhan berkenan rakyat merestuinya, Bapak Ibu dan sekalian. Yang pertama itu tadi untuk melanjutkan agenda pertama adalah peningkatan pendapatan rumah tangga. Tadi dikatakan tadi itu tenun ikat. Saya ambil salah satu contoh saja. Kenapa? Kita harus kasih kelompok tenun ikat yang punya profesi sebagai penenun, kita harus bantu. Karena di Kembera ini, Bapak Ibu, dan di penenun ini, karena ekonomi rumah tangga yang lemah, orang tidak bisa beli itu benang. Maka dia hanya disewa jasanya oleh pengusaha. Dia beli, pengusahanya beli benang, titipkan dalam rumah tangga ini, kau tenun ini satu sarung atau satu kain. Pada saat dia habis tenun, diambil itu hanya diberikan upah untuk 50.000 saja. Bahkan uang 50.000 itu sudah selesai, baru dia selesaikan itu tenun upah yang dikatakan tadi. Bagaimana pemerintah untuk berpikir
supaya tidak seperti itu Bapak Ibu. Maka lewat kelompoklah untuk memberikan bantuan benang, sehingga benang itu adalah milik rumah tangga itu, dan dia tenun dan dia mendapatkan hasil tenun itu, dan dijual bisa mendapatkan 500.000, bisa mendapatkan 1 juta sampai 2 juta Bapak Ibu. Itulah bagian daripada peningkatan pendapatan per kapita rumah tangga, sehingga menjadi agenda utama daripada paket saat ini Bapak Ibu dan saudara sekalian. Dan itu sudah dilakukan, tetapi masih banyak juga yang membutuhkan. Oleh karena itu, karena kesempatan yang terbatas, maka Pak Kris datang lagi untuk memberi diri kalau Tuhan berkenan, dan kita memberikan kepercayaan untuk melanjutkan apa yang menjadi ide dan gagasan ini tadi. Salah satu tadi pada agenda utama yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Berikut juga agenda kedua juga adalah peningkatan kualitas manusia. Kenapa seperti itu Bapak Ibu dan saudara? Daya saing kita dengan orang luar. Bahkan juru masak saja kita harus datangkan dari Jawa. Apalagi sekarang Sumba Timur ini adalah salah satu daerah yang dilirik oleh dunia usaha. Banyak sekarang ada PT MSM, ada ini lagi, ini apa, udang lagi. Dan masih ada perusahaan-perusahaan yang akan masuk lagi. Oleh karena itu 5 tahun ini kita harus mempersiapkan generasi-generasi kita untuk bisa bersaing dengan orang-orang luar, sehingga tidak lagi mendatangkan dari orang luar, tetapi kita sudah siap cara kualitas manusianya Bapak Ibu. Itu yang menjadi agenda utama daripada pakai sati Bapak Ibu dan sekalian. Yang berikut juga di agenda ketiga adalah peningkatan kualitas infrastruktur dasar, yaitu termasuk jalan, air bersih yang dikatakan tadi. Itu yang menjadi agenda utama Bapak Ibu dan saudara sekalian. Agenda keempat juga adalah peningkatan hukum dan HAM, hak asasi manusia Bapak Ibu dan saudara. Ya, salah satu juga ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu, dari pemimpin ke pemimpin bedalah karakter orang. Dan inilah perbedaan yang sungguh luar biasa dengan pemimpin-pemimpin. Bukan saya membandingkan ini, dan fakta yang kita sampaikan ini. Nyata Bapak. Pak Kris ini susah untuk melakukan sesuatu, untuk memberikan sesuatu orang per orang. Tidak, beliau tidak bisa ajak kompromi tentang itu. Tetapi di mata beliau bahwa rakyat Sumba Timur, dimanapun sukumu, apapun agamamu, apapun warna kulitmu, tetap sama di mata hukum. Itu beliau punya karakter Bapak Ibu dan saudara sekalian. Maka kadang-kadang orang kalau dia tidak dapat jatah pribadi, dia mulai lawan. Karena banyak juga yang 1-2 orang juga yang lari sekarang karena selalu memperjuangkan kepentingan pribadi, dia tidak dapat, dia harus lari ke sebelah. Dia tidak melihat lagi kepentingan yang lebih besar dan kepentingan orang banyak dan yang lebih luas Bapak Ibu. Karena itu pemikiran yang sempit, karena hanya biasa untuk membawa kepentingan di pribadinya. Yang berikut juga Bapak Ibu dan saudara sekalian, di agenda yang kelima juga adalah profesionalisme birokrasi. Kenapa seperti itu Bapak Ibu dan saudara sekalian? Menentukan jabatan pemerintahan bukan hanya dilihat dari salah satu sisi. Yang paling utama kita lihat dari sisi kualitas, loyalitas, integritas daripada seseorang. Kenapa seperti itu Bapak Ibu dan saudara? Calon bupati dan wakil bupati punya kontrak kerja dengan rakyat setiap dekade pilkada. Visi misi itu menjadi kontrak kerja. Tetapi bagaimana seorang bupati dan wakil bupati terpilih merealisasikan visi dan misinya yang menjadi janji dan kontrak kerja bersama masyarakat, dibutuhkan pembantunya yang handal Bapak Ibu dan saudara. Kadang orang juga karena dia tidak dapat jabatan, dia bilang, oh kita harus lawan Bapak Ibu. Kadang juga sudah diberi jabatan juga, ya atau sudah kasih kepala dinas, mau jadi sekda juga. Sekda ini hanya 1 orang, saya 1 kabupaten, tidak bisa 4, tidak bisa 5. Kalau bisa 5, bisa 10, bupati juga mau. Ya toh? Jadi saya sampaikan ini Bapak Ibu. Jadi kalau sekda 1 ya 1. Ya toh? Dia mau tambah 5. Itu tuh. Buat aturan baru nanti. Makanya dia bawa dukung calon bupati yang lain. Mungkin nanti bupati itu buat aturan baru 5 orang yang Bapak bilang itu baru dia puas. Kalau masih tetap buat aturan lama, tua sekda Bapak. Dan kita tahu. Ini yang tidak boleh. Maka oleh karena itu yang sehingga kenapa menjadi agenda utama di kelima tadi yang saya katakan. Yang berikut agenda yang keenam yang terakhir Bapak Ibu. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, termasuk di sini sudah ini yang menjadi agenda utama dalam visi misi yang saya katakan tadi. Karena daerah ini, lingkungan ini adalah dianggap daerah kumuh karena ini daerah genangan yang saya sampaikan sama Pak Bupati. Maka oleh karena itu kita doakan bersama Bapak Ibu
atas niat dan spirit yang semangat kita, sehingga Wangawatu ini adalah salah satu wilayah penyumbang terbesar suara untuk menang tebal untuk pakai hati nanti Bapak Ibu dan Saudara. Karena belum Bapak Ibu kita usulkan, Pak Bupati sudah berpikir dan dia menjadikan satu agenda besar untuk 5 tahun ke depan tentang daerah yang kumuh ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Dia sudah tahu persoalan. Dia sudah tahu persoalan. Maka sih dia menjadikan agenda utama. Apalagi ini adalah daerah kota yang perlu itu dijaga Bapak Ibu dan sekalian. Oleh karena itulah Bapak Ibu dan saudara sekalian, kami bersama-sama dengan tim dan seluruh partai politik bersama-sama dengan calon bupati untuk menawarkan beberapa ide dan gagasan ini yang mau direalisasikan untuk 5 tahun ke depan. Jika inilah yang menjadi harapan kita bersama, oleh karena itulah Bapak Ibu, marilah kita punya spirit dan semangat yang sama supaya kita satu pikiran, kita satu hati, kita satu pandangan, dan kita satu langkah untuk bersama-sama dengan calon bupati dan calon wakil bupati pada tanggal 27 November yang akan datang, bahwa kita pastikan di tempat ini untuk memenangkan pertarungan ini adalah salah satu di Wangawatu ini yang memenangkan paket nomor 1 ke PEBR. Ini yang menjadi harapan saya kepada keluarga di tempat ini. Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya juga perlu sampaikan, pasangan calon ini Bapak Ibu bukan saja kita sebagai manusia biasa yang menyatakan bahwa pasti menang. Saya secara pribadi yang keliling sama-sama dengan Pak Bupati, kami ini sudah bergerak dari bulan Maret Bapak Ibu. Kenapa kita ini di kota di Kembera kita belum sentuh Bapak Ibu? Politik ini kan strategi juga. Ya toh? Kita makan bubur pagi dan kita makan nasi itu beda. Makan nasi atau tahu ku bendo ngam anda nyona. Tapi kalau makan bubur kau taruh di tengah, dia panas melepuh kita punya mulut. Kita ini keliling dulu punya pinggir ini sampai di tengah ini. Tuh. Jadi kita sudah keliling ini semua desa, semua kecamatan ini Bapak Ibu. Bukan harus datang tiap hari di Wangga, besok lagi pertemuan di Wangga, besok lagi buat benar 4-5 kali baru posting DB menang. Bagaimana ini? Hanya satu titik 4 kali kau bilang menang. Tuh. Kita saja 300 lebih kita buat pertemuan, kita tidak klaim di FB kita menang Bapak Ibu. Tuh. Apalagi kau kalau hanya buat 4 kali hanya satu tempat saja. Kenapa saya katakan Bapak Ibu, ada tanda-tanda alam di paket hati. Ada tanda-tanda alam di paket hati Bapak Ibu. Hati tidak pernah putar balik. Yang pertama, tanda-tanda alam yang pertama Bapak Ibu, setelah pemilu legislatif, seluruh kader-kader terbaik kita mempersiapkan diri untuk maju menjadi pasangan calon bupati dan wakil bupati. Di situ terjadi pergolakan di situ untuk tawar-menawar dengan kami partai politik. Yang lain katakan Pak Kris tidak dapat lagi pintu, karena kita mau amat. Tetapi atas petunjuk Tuhan, Pak Kris dan Pak Prengki adalah calon bupati wakil bupati pertama yang mendapatkan SK dari partai politik. Tanggal 4 Juli SK Partai Amanat Nasional kami terima di Jakarta. Malam seperti ini kami terima Bapak Ibu. Yang lain ketua partai, yang maju bupati wakil ketua partai, dia belum dapat. FR pegawai negeri sipil. Pak Bupati orang bilang orang PAN, anaknya yang di PAN. Beliau bukan tidak pakai KTA waktu itu. Tapi karena Tuhan Bapak Ibu, paket hati adalah paket pertama di Kabupaten Sumba Timur mengkantongi SK dari partai politik. Itu nomor 1. Habis itu juga pasangan calon pertama yang mendeklarasikan diri pada tanggal 24 yang lalu Bapak Ibu. Dan semua keluarga di sini yang hadir, hampir semua hadir Pak Bupati. Yang berikut juga pada saat pendaftaran di KPU, paket hati adalah paket pertama juga yang mendaftar diri di KPU. Dan pada tanggal 27 itu juga KPUD Kabupaten Sumba Timur menyatakan pasangan calon bupati wakil bupati paket hati memenuhi syarat dan diterima sebagai calon bupati dan wakil bupati Bapak Ibu. Habis itu dalam prosesnya lagi Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita masuk dalam tahapan pengundian nomor urut. Karena nomor urut ini tidak minta-minta. Nomor urut ini adalah Tuhan yang memberi. Kenapa saya katakan demikian? Pada saat kita adalah pasangan calon bupati pertama yang mendaftarkan diri, maka kita berhak sebagai pasangan calon pertama yang tarik nomor antrian pertama. Diwakili oleh calon wakil Pak Prengki.
Ada 10 nomor dalam kotak itu, ada air di dalam kotak itu Bapak Ibu. Nomor 1, nomor 10. Kita tidak tahu juga apa yang kita bom atau tidak yang kita ambil di dalam. Tapi menurut beliau, waktu saya masukkan tangan ini, saya tidak cari itu nomor, dia bilang. Sepertinya itu nomor, dia datang saja. Dia. Tinduk wanala itu limang, dia bilang. Saya mau lepas juga, dia bilang. Saya ada berpikir untuk mau lepas, tapi lebih berat hati untuk angkat sudah, dia bilang. Itu kan suara Tuhan. Ibu Pikares tadi tuh, diangkat ini. Habis itu, pasangan calon bupati, wakil bupati nomor urut 3 sekarang Pak ULP Yonhani. Karena mereka mendaftar adalah pasangan calon yang ketiga waktu itu, tapi mereka mendapatkan nomor antrian nomor 2. Pak Yon ambil nomor antrian nomor 6, maka dia adalah pasangan calon kedua yang tarik nomor urut Bapak Ibu. Habis itu pasangan Daud adalah pasangan yang tarik terakhir. Pada saat tarik nomor urut Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya di belakangnya Pak calon bupati. Sebelum beliau bangun, dia balik belakang sama saya. Om, ini mau tarik ini nomor. Karena ada 3. Dikocok oleh Panwaslu, dia membelakangi pasangan calon supaya jangan lihat. Dia taruh itu, 3 di situ. Pak calon bupati omong sama saya. Om, dia bilang, saya feelingnya di tengah. Ini nomor 1. Saya tanya sama beliau, kalau yang di sebelah kanan, nomor tailu ini ya. Saya ini yakin ini nomor 3, dia bilang. Tidak begitu. Kenapa dia saya bilang? Saya ini ulang-ulang mimpi nomor 2, dia bilang. Jadi beliau setelah habis tarik saya katakan, kenapa saya yakin di tengah Om? Karena hitung dari kiri dia bilang 1, 2, hitung dari kanan 1, 2. Maka saya yakin itu karena dari kiri dari kanan 2, maka nomor 1 yang di tengah. Itu kepercayaan beliau, keyakinan beliau waktu dia mimpi Bapak Ibu. Ini saya sampaikan, nanti beliau sampaikan sendiri. Pada saat buka Bapak Ibu, hina-pina yang ketening tahu tinggal tahu yo, kita lihat dia kuncur nah, dia akan tajam toh, nah asin begitu toh, kayak kuda-kuda begitu bak kita yawan. Dia begini, nomor hoya kok kayak hang mah Bapak Ibu. Kayak hang mah. Jadi kenapa saya cerita ini adalah tanda-tanda alam Bapak Ibu. Dan tanda-tanda alam ini juga bukan baru terjadi di tahun 2024. Seperti ini juga proses dan tahapan di tahun 2020. Sampai pada akhirnya kita menangkan pertarungan di pemilu kada tahun 2020 dengan selisih suara 20.258 suara Bapak Ibu dan saudara sekalian. Dan ini dia akan kembali di tahun 2024 tanda-tanda ini Bapak Ibu. Oleh karena itulah Bapak Ibu, kita berdoa, kita harus bekerja. Ada di pihak kita. Amin. Amin yang ada. Oleh karena itulah kita sebagai manusia, kalau Tuhan sudah tahu siapa yang terpilih, dia sudah titipkan daerah ini Bapak. Tapi tugasnya kita yang belum tahu ini, kita harus berdoa, kita harus bekerja. Kita kerja juga harus dengan yang cerdas kita kerja Bapak Ibu. Kenapa saya bilang harus kerja yang cerdas Bapak Ibu? Laku kita kampanye di tempat lain, kita ajak kawan-kawan yang lain, tahu kita punya istri sendiri, kita punya anak sendiri, adalah di tempat lain. Nah itu kerja tidak cerdas dan bernama itu. Jadi kita kalau mau kerja cerdas Bapak Ibu, kita harus pastikan kalau 5 orang wajib pilih di dalam rumah tangga itu, kita pastikan 5 itu harus sehati. Habis itu juga di tetangga di sebelah juga kita harus pastikan. Jadi oleh karena itu yang hadir pada malam hari ini di Wanggawatu, kalau masih ada di tetangga sebelah, kalau masih ada di kita punya anak atau punya istri yang masih di sebelah, pulang ini kalau kita sudah satu hati ini, kita harus pastikan besok sampai tanggal 21 satu hati sudah Bapak Ibu. Kita harus jadi tim semua ini. Harus jadi tim, harus jadi unang semua ini untuk mengajak kawan-kawan kita. Begitu juga karena kita banyak yang dari selatan, dari timur, dari wilayah barat yang saya katakan tadi. Harus pastikan keluarga kita, harus telepon, kalau bisa harus pergi temui di sana. Kami di Wanggawatu sudah bersatu untuk ke PMPR. Oleh karena itu, karena saya tahu nyemu dari saya atau saya dari nyemu, saya datang kasih tahu supaya nyemu juga sama-sama. Harus seperti itu. Apalagi kita orang Sumba. Tahumba ternyata. Banyak keluarga kita di mana-mana. Oleh karena itu keluarga yang ada di mana-mana juga kita pastikan tidak kemana-mana di tanggal 27 yang akan datang Bapak Ibu. Itu yang menjadi harapan saya kepada keluarga di tempat ini. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara kalian. Kenapa kita harus dipakai sehati Bapak Ibu? Tadi yang mewakili tokoh masyarakat sudah ada Bapak Ibu. Pak Kris waktu dia maju tahun 2020 banyak yang disampaikan dalam orasi-orasi politiknya. Banyak gagasan dan ide yang ditawarkan Bapak Ibu. Tetapi dia buktikan dengan waktu yang singkat, dengan persoalan yang banyak Bapak Ibu. Tapi dia mampu memanage kekuasaan ini, pemerintahan ini Bapak Ibu dan saudara sekalian. Sehingga banyak
kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan lewat tangan dingin beliau. Dan bukan hanya Sumba Timur yang mengakui itu tadi, kakak tadi yang mewakili sudah menyampaikan itu. Secara nasional, secara regional, memberikan penghargaan bertubi-tubi di Kabupaten Sumba Timur sampai 40 lebih ini Bapak Ibu. Ini prestasi yang luar biasa Bapak Ibu. Orang berkuasa 20 tahun, 15 tahun, 10 tahun belum tentu mendapatkan prestasi seperti ini Bapak Ibu. Jangan yang haudam paling seperti itu. Puluhan belum tentu. Tapi dalam 3 tahun setengah Pak Kris dengan berbagai persoalan ini mampu menunjukkan kinerja yang baik untuk Sumba Timur Bapak Ibu. Itu yang menjadi harapan kita sehingga kita mau titipkan lagi Sumba Timur 5 tahun ke depan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, kenapa kita bilang jangan menitipkan daerah ini pada tangan orang yang salah Bapak Ibu. Ada orang mau maju bupati Bapak Ibu, dia tidak punya niat yang tulus untuk maju, untuk menjadi pelayan rakyat. Kalau Pak Kris punya hati yang tulus dan ikhlas Bapak Ibu. Kata uangnya itu bukan sekedar kita ucapkan. Uangnya itu adalah memberi Bapak Ibu. Orang yang memberi hanya orang tulus Bapak Ibu. Orang yang tidak tulus dia tidak akan memberi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Dan itu dibuktikan oleh Pak Kris Bapak Ibu dan saudara sekalian. Dibuktikan dengan kerja yang tulus. Kalau dia tidak tulus bekerja, tidak mungkin dia dapatkan prestasi-prestasi yang begitu banyak dengan prestasi-prestasi di lapangan. Banyak hal yang dilakukan Bapak Ibu. Itu yang kita harapkan. Tapi ada juga calon bupati Bapak Ibu, dia tidak mau tahu kalah. Kalaupun dia tahu kalah, dia maju saja Bapak Ibu. Karena kenapa? Maju calon bupati itu banyak sumbangan. Ya tuh, dia dapat uang, dia dapat mobil. Dia kalah pun juga dia calon bupati punya uang, punya mobil, tapi rakyatlah yang menderita Bapak Ibu. Apakah itu yang kita harapkan, kita titipkan Bapak Ibu? Syukur di Sumba Timur kalau tidak ada yang nggak di daerah itu dengan uang kampanye, dengan mobil untuk kampanye. Syukur di Sumba Timur. Tapi di tempat lain ada yang begitu Bapak Ibu. Syukur di Sumba Timur. Tapi kalau ada ini Bapak Ibu, jangan pikir lagi orang yang begitu Bapak Ibu. Karena pastikan dia maju hanya untuk kepentingan dirinya dengan keluarganya. Kita harus pastikan itu Bapak Ibu dan saudara sekalian. Jadi mungkin ini yang perlu saya sampaikan kepada keluarga di tempat ini. Oleh karena itu pada malam hari ini, kalau kita sudah satu hati kepada paket sehati Pak KPFR, saya minta kepada saya punya keluarga, saya punya saudara di tempat ini. Jangan ada lagi orang ketiga di antara kita. Karena orang ketiga akan datang menghancurkan yang sudah jadi satu hati Bapak Ibu. Jangan ada orang ketiga. Karena orang ketiga Bapak Ibu akan menghancurkan yang sudah satu hati. Apalagi kalau belum satu hati, tambah hancur sudah Bapak Ibu. Tapi kalau kita pastikan tidak ada yang bawa pulang lagi hadir di tanda ini, tidak ada lagi orang ketiga yang dia bawa pulang, dan kita sampaikan di rumah tangga kita, kalau masih ada yang simpan orang ketiga di rumah, dilepas itu orang ketiga, kita pastikan bahwa kita satu hati pada malam hari ini. Saya pastikan tanggal 27 kita menang tebal di Kabupaten Sumba Timur untuk mengantar pasangan calon Bupati Wakil Bupati Pak Kris dan Pak Prengki. Mungkin ini saja yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya menyampaikan sungguh permohon maaf. Selamat malam, salam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Terima kasih kepada Ketua Tim Pemenangan Paket Sehati Kabupaten Sumba Timur. Baik, kita akan mendengarkan suara emas dari Bapak Calon Bupati Sumba Timur periode 2024-2029. Kepada Bapak Christopher Praing, waktu dan tempat kami persilahkan. Luar biasa Bapak, kawan. Nama ada. Selamat malam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Rahayu. Salam sehat untuk kita semua. Pertama, sebelum saya orasi, saya mau sampaikan bahwa saya senang saya berada di tengah rakyat jelata. Sama seperti saya, anak rakyat jelata. Yang kedua, saya harus sampaikan bahwa saya senang saya ada di tengah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, karena di sini semua orang Wanggawatu, tidak ada campur. Amin. Tok Marco Tok, itu baru namanya. Mengapa kita harus mengawalinya dengan hal yang benar? Karena sesungguhnya kita tidak boleh menafikan bahwa kita harus memulai dengan sesuatu yang benar, sehingga dengan yang kelanjutannya akan benar juga. Terima kasih untuk Wanggawatu, untuk hatinya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian,
Yang saya hormati Ketua Tim Pemenangan Kabupaten Sumba Timur KPFR, Rambukonda anggota DPRD, Wakil Ketua DPW Partai Amanat Nasional Provinsi NTT, anggota DPRD Kabupaten Pendeta Endal, tim kerja Kelurahan, RT,